lagi pada hari ini. Doa dan harapan agar sahabat dan saudaraku semua dalam keadaan sehat dan ceria sentiasa, walaupun sedang berhadapan dengan keadaan dunia yang sangat membimbangkan, bahkan menakutkan. Renungan pada hari ini adalah tentang tabah menghadapi krisis. Habakuk 3 ayat yang ke-18 berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Amin. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita pada waktu mengalami krisis? Tentu saja kita bingung, takut, kecewa, putus asa, dan berbagai perasaan yang lain kita alami. Apalagi situasi negara kita dalam keadaan yang membimbangkan dari segi sosial, ekonomi, dan politik, ditambah lagi dengan penularan virus corona yang sedang mengancam bahkan menyebabkan kematian ribuan manusia di dunia ini, termasuklah negara kita. Namun, kita boleh belajar dari sikap Habakuk yang tercermin dalam kalimat-kalimat atau kata-kata doanya. Pertama, Habakuk bersikap rendah hati, menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Menyerahkan diri di sini bermaksud kerelaan kita mengorbankan seluruh hidup untuk dibentuk Tuhan dan mempercayainya sebagai pengendali hidup kita. Kedua, Habakuk menyatakan rasa hormat terhadap Allah. Dalam surat Ibrani, kita merenungkan bahwa kita dapat menghadap hadirat Allah dengan penuh keberanian melalui darah Kristus. Tetapi hal itu bukan bermaksud mengurangkan sikap hormat dan takut kita kepada Allah. Ketiga, Habakuk memohon agar Allah menghidupkan dan menyatakan pekerjaannya dalam lintasan tahun. Artinya, di tengah hal-hal mengerikan yang terjadi atau dalam tahun-tahun sengsara dan malapetaka yang dinubuatkan. Menghidupkan di sini berarti memelihara dan membetulkan. Itulah yang seharusnya menjadi permohonan kita pada masa ini, yaitu agar Tuhan memelihara dan membetulkan kesalahan umatnya. Yang terakhir ataupun yang keempat, Habakuk memohon agar Allah mengingat akan kasih sayangnya. Dengan kata lain, Habakuk berkata, "Bertindaklah sesuai dengan sifatmu, dalam murkamu tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami." Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, memang tidak mudah bersikap benar ketika menghadapi krisis. Tuhan Yesus saja perlu mempersiapkan para pengikutnya beberapa kali untuk menghadapi penyalibannya. Walau bagaimanapun, para pengikutnya tetap tidak memahami, bahkan sampai Yesus bangkit kembali sekalipun. Semoga kita tidak demikian. Semoga kita mengerti dan sungguh-sungguh mengerti, sehingga kita boleh bersikap benar di tengah apapun krisis yang kita alami. Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, krisis datang dan pergi, tetapi pemeliharaan Tuhan menyertai sentiasa. Kiranya diberkati, selamat bekerja dan beraktiviti, jaga kesehatan dan keselamatan diri. Ingatlah, sebagai warga negara yang taat, kita harus mematuhi SOP yang telah disediakan oleh kerajaan untuk bersama-sama membendung penularan virus corona di negara kita, khususnya negeri Sabah. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.